Kinnan dan Putri Miao Miao langsung menuju ke kota Linsui setelah berangkat dari Mystic Spirit Sect. Pertama kali Kinnan pergi dari kota Linsui ke Sekte Roh Mistik membutuhkan waktu 10 hari. Sekarang kultivasinya telah mencapai Xiantian Realm lapisan kelima, dan dia telah menguasai teknik melepaskan ki-nya dan tahap kesuksesan yang lebih besar dari alam gaib. Kecepatannya saat bepergian jauh lebih cepat, hanya 3 hari yang diperlukan untuk perjalanan. Waktunya untuk melakukan banyak tugas. Kinnan mengeluarkan cairan spiritual atafistik dan melahap mereka sambil mengeksekusi langkah 8 mistik. Insiden sebelumnya tentang dia yang menantang Leng Feng untuk berduel telah membuatnya sadar bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Semua prestasi masa lalunya tidak signifikan karena mereka tetap di masa lalu. Jika dia jauh lebih kuat, tidak mungkin Ouyang Jun akan begitu sombong, atau bahwa dia akhirnya menyerah karena permintaan Xiao Qingsui. Sementara itu, saat cairan spiritual atafistik memasuki tubuhnya, itu segera berubah menjadi aliran ki yang melimpah, melonjak dalam tubuh Kinnan. Seluruh tubuh Kinnan mulai berdengung karena ki mendidih, yang terdengar seperti lolongan hembusan yang kuat, atau raungan hantu. Di sisi lain, Putri Miao Miao melayang di udara ketika dia membenamkan dirinya dalam keadaan misterius. Kultivasinya bahkan lebih menarik, Force of Heaven and Earth without unleashing her martial spirit, dia bisa menyerap kekuatan surga dan bumi tanpa melepaskan roh martialnya. Kinnan telah mengintipnya dengan Eyes of the Divine Battle Spirit. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa dia sedang mengobati lukanya, tetapi dia tidak bisa memahami rahasia kultivasinya, bahkan tidak sedikit pun petunjuk yang membuatnya menyerah pada pikiran untuk mengintip padanya. Setelah ini, keduanya tiba di kota Linsui sambil berkultivasi sepanjang perjalanan mereka selama 3 hari. 10 mil jauhnya dari kota Linsui, Kinnan berhenti di jalurnya ketika tubuhnya tiba-tiba membengkak, seolah-olah aliran udara tersedot ke tubuhnya, menyebabkan ukurannya menjadi 3 kali lebih besar seperti raksasa mini. Kesatuan Ki, Xiantian Realm lapisan ke-6. Kinnan berteriak, dan dari mulutnya melepaskan aliran ki yang kuat, yang berubah menjadi embusan angin kencang ke sekelilingnya, meninggalkan parit di tanah dan pohon-pohon di sekitarnya membelah menjadi 2. Ini adalah kultivasi Realm Xiantian. Akumulasi ki dari tahap budidaya sebelumnya telah mencemari ki di dalam tubuhnya, seperti genangan air berlumpur. Sekarang Kinnan telah membersihkan tubuhnya, itu menyebabkan ki-nya menjadi lebih kental dan murni, memungkinkannya memancarkan kekuatan yang lebih kuat dengan ki-nya. Aura Kinnan pulih dengan kecepatan cepat, yang sekarang ke-6 lapisan Xiantian Realm. Butuh total 30 tetes atafistik spiritual liquid untuk melakukan terobosan, mencapai Xiantian Realm lapisan ke-6. Tampaknya seiring kultivasi saya meningkat, jumlah cairan spiritual atafistik yang dibutuhkan juga sangat meningkat. Kinnan bergumam pada dirinya sendiri, dan melanjutkan, akhirnya tiba di kota Linsui. Kota Linsui tidak lagi sama dengan sebelumnya, dindingnya dibentengi, yang tampak seperti binatang melata, menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Di bawah tembok, karavan perdagangan yang tak terhitung jumlahnya dan pembudidaya nakal memasuki kota dengan cara yang tak berujung, menghasilkan suasana yang hidup. Alasan utama adalah bahwa Kinnan telah menjadi murid Sekte Roh Mistik dan telah mencapai prestasi luar biasa, maka kota ini berada di bawah perlindungan Sekte Roh Mistik. Oleh karena itu, klan dan kota-kota yang dekat dengan kota Linsui tidak akan berani menimbulkan masalah, yang memungkinkannya berkembang pesat. Biarkan aku membawamu ke klan saya. Kinnan melirik Putri Miao Miao sebelum dia memasuki kota. Wajahnya dipenuhi dengan kehangatan saat melihat pemandangan aneh tapi akrab di sekitarnya. Seperti kata pepatah, tempat emas atau tempat perak tidak ada bandingannya dengan tempat saya tinggal. Terlepas dari pilihan kata-kata yang tidak sopan, itu memang menyatakan kebenaran. Tidak masalah jika seseorang memiliki reputasi besar atau buruk di dunia luar, rumah seseorang masih merupakan tempat yang paling hangat. Klan Qin. Kinnan berhenti ketika tatapannya terkunci ke tempat tinggal besar yang terletak di kota.
Qin Clan sekarang sangat berbeda setelah melahap Fang Clan. Kediaman Qin Clan telah berkembang menjadi 2 kali lebih besar, menempati area permukaan seluas 100 mil persegi, menghasilkan pemandangan yang luar biasa. Banyak pembudidaya nakal bahkan menyebutnya sebagai kota Qin. Jadi ini klanmu. Ekspresi terkejut muncul di wajah Putri Miao Miao. Dengan pemindaian singkat, dia menemukan bahwa pembudidaya terkuat dalam klan Qin hanya mencapai alam Xiantian, bahkan lebih lemah dari basis budidaya Qin Nan. Bagaimana klan seperti itu melahirkan seorang maniak seperti Qin Nan? Ya, ini klan saya. Qin Nan berseru, dan mendekati pintu masuk tanpa kata-kata lebih lanjut. Di luar harapannya, ketika dia tiba di pintu masuk besar, 2 penggarap body tempering realem lapisan ke-8 yang besar menatapnya dan berkata dengan nada kasar, "Siapa di sana? Ini adalah kediaman Qin Clan, silakan pergi segera jika Anda tidak memiliki undangan." Meskipun 2 pembudidaya sadar bahwa Qin Nan dan Putri Miao Miao luar biasa, orang hanya bisa masuk setelah menunjukkan undangan di pintu masuk. Qin Nan tersenyum dan berkata, "Pergi dan katakan bapa leluhurmu, katakan saja bahwa Qin Nan kembali." Qin Nan. Kedua pria itu sedikit terkejut, tetapi segera terbangun ketika mereka berkata dengan nada kaget, "Kamu adalah Qin Nan. Anda adalah Tuan Muda Qin Nan." "Ya, mungkin tidak perlu mengganggu kalian." Qin Nan menganggukkan kepalanya dengan senyum, dan bertukar pandang dengan Putri Miao Miao, sebelum sosoknya berubah buram dengan langkah dan menghilang di hadapan 2 pria besar. Kedua pria itu menatap dengan mata terbuka lebar dan rahang mereka jatuh. Kemana mereka pergi? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba menghilang? Mereka berdua memiliki budidaya alam tempering tubuh lapisan ke-8, bahkan para ahli Xiantian biasa tidak bisa menghilang langsung dari penglihatan mereka. Di balai konferensi Qin Clan, Qin Tian duduk di posisi terdepan, dan di depannya adalah Tai San dan para sesepuh baru dari Qin Clan. Qin Tian memandang kerumunan di aula, dan berkata sambil mengerutkan alisnya, "Yang terbaik jika kita dari klan Qin tidak terlibat dalam fenomena yang terjadi di Longhong Mountain Range, karena insiden itu telah menarik perhatian 4 besar klan kerajaan Lohe. Menurut sumber yang dapat dipercaya, mereka telah mengirim seluruh klan mereka ke pegunungan." Ekspresinya sangat berubah sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Tidak hanya Qin Tian, bahkan yang lain yang hadir di aula memiliki wajah mereka yang benar-benar berubah. Ini karena 2 orang muncul entah dari mana di dalam aula. Seberapa penting 2 orang muncul entah dari mana? Pertama-tama, Qin Tian, Tai San, dan beberapa penatua sekarang adalah ahli realem Xiantian, ini terutama untuk Qin Tian, yang budidayanya telah mencapai alam Xiantian lapisan ke-5. Fakta bahwa mereka tidak menyadari masuknya kedua orang ini secara tiba-tiba menjadi tanda bahwa mereka memiliki basis budidaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka. "Ayah, Paman San." Saat kerumunan terbenam dalam keterkejutan, sebuah suara terdengar. Yang berbicara tidak lain adalah Qin Nan. Qin Tian dan Tai San kaget mendengar suara yang akrab, dan ketika tatapan mereka mendarat ke pemilik suara, mereka berdua kehilangan stabilitas dan bergumam, "Naner, Tuan Muda." Qin Tian dan Tai San tidak berharap bahkan dalam mimpi terliar mereka bahwa Qin Nan yang sangat mereka lewatkan, akan muncul dengan cara seperti itu di depan mereka tiba-tiba. "Naner, itu benar-benar kamu. Hahaha, Anda omong kosong akhirnya bersedia mengunjungi saya." Qin Tian bereaksi dengan cepat, saat wajahnya dipenuhi dengan rasa terkejut yang tebal. Dia langsung maju dan memeluk Qin Nan dengan erat, kehilangan sikapnya sebagai patriark klan. Sejak Qin Nan telah pergi, Qin Tian sebagai seorang ayah memikirkannya sepanjang waktu, mengkhawatirkan kesejahteraannya. Apakah Naner menjalani kehidupan yang baik di Mystic Spirit Sect? Apakah dia akan diganggu? Apakah dia akan mendapat masalah? Sekarang melihat putranya mengenakan pakaian yang layak, dengan penampilan mengesankan yang memberinya sikap samar seorang kaisar, dia sangat lega dan bukannya merasa gembira, dia bisa merasakan hidungnya sedikit berkedut. Aman itu cukup baik, aman juga cukup.
Sesaat kemudian, berita tentang kembalinya Qin Nan tersebar di antara klan Qin di seluruh kota Lin Sui, menghasilkan kejutan besar. Siapa Qin Nan? Semua orang dari klan Qin atau kota Lin Sui yang lebih luas mengenalnya dengan baik. Sejak muda, ia telah menunjukkan bakat legendaris dan disebut sebagai jenius top kota Lin Sui. Pada upacara kebangkitan martial spirit, ia akhirnya membangkitkan martial spirit kelas 1 Huang, menyebabkan reputasinya menurun dengan cepat, menyandang gelar sampah. Setelah ini, Sekte Roh Mistik datang untuk merekrut murid, dan Fang Clan tampaknya berada di atas angin sementara Qin Clan menghadapi kehancuran, dan pada saat yang bersamaan, Qin Nan melangkah maju dan melepaskan martial spirit peringkat 8 tingkat Huang, dan langsung membalikkan ombak, menyelamatkan klan Qin dan menjadi murid Sekte Roh Mistik. Semua orang tahu tentang ceritanya, dan sangat menghormati dia. Dengan demikian, ketika orang banyak mendengar berita bahwa Qin Nan telah kembali, mereka segera menuju ke klan Qin, menyebabkan pintu masuk klan Qin menjadi penuh sesak dengan orang-orang. Sementara itu, di Qin Clan, di Conference Hall, setelah beberapa saat terkaget-kaget, para penatua diminta meninggalkan balai konferensi. Hanya Qin Tian dan Tai San yang tinggal di dalam aula. Qin Nan, katakan sekarang, tahap apa yang sudah dicapai kultivasi Anda? Tai San menatap Qin Nan dari atas ke bawah. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya, yang pasti bukan milik seorang kultivator dari realem Xiantian setengah. Lapisan Xiantian realem ke-6. Qin Nan tersenyum, tanpa niat menyembunyikan kebenaran. Apa? Qin Tian dan Tai San mengenakan ekspresi tercengang di wajah mereka. Lapisan Xiantian realem ke-6. Qin Nan sekarang di Xiantian realem lapisan ke-6. Setelah semua, basis budidaya Qin Nan hanya di tubuh tempering realem lapisan ke-6 ketika ia meninggalkan klan Qin. Apakah itu berarti bahwa kultivasinya telah meningkat ke Xiantian realem lapisan ke-6 hanya dalam jangka waktu 3 bulan? Bahkan jika dia memiliki martial spirit kelas 8 Huang, itu seharusnya tidak mengejutkan. Yang sedang berkata, Qin Tian dan Tai San tidak tahu bahwa roh bela diri Qin Nan sekarang menjadi roh bela diri Suan peringkat. Tidak hanya itu, nama Qin Nan terkenal di antara 4 sekte teratas, karena ia sekarang dianggap sebagai jenius super nyata, yang menarik perhatian para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka tahu yang sebenarnya, mereka pasti akan kehilangan akal. Bagus, bagus, sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari anakku. Qin Tian tidak bisa menahan tawa keras. Setiap ayah sangat ingin melihat anak-anak mereka memiliki masa depan yang cerah. Sekarang dia telah melihat prestasi luar biasa dari putranya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Ngomong-ngomong, Qin Nan, ini adalah Qin Tian melirik ke arah putri Miao Miao yang berdiri di samping Qin Nan, dan matanya dipenuhi dengan keheranan. Meskipun Putri Miao Miao hanya seorang gadis kecil, dia bisa merasakan aura alami dan elegan darinya. Terlepas dari usianya, fitur wajahnya sangat menarik, cukup untuk menarik perhatian semua orang. Gadis kecil yang cantik, apakah dia mitra budidaya masa depan Qin Nan? Oh, aku lupa menyebutkan. Qin Nan menamparkan dahinya dan berkata, ini adalah penatua terhormat dari Sekte Roh Mistik, dengan nama Putri Miao Miao. Kultivasinya setara dengan pemimpin sekte dan penatua agung Sekte Roh Mistik. Apa? Qin Tian dan Tai San keduanya tercengang. Gadis kecil yang cantik ini memiliki kultivasi yang setara dengan Sect Leader dan Great Elder of Mystic Spirit Sect. Meskipun Qin Tian dan Tai San tidak memiliki pengetahuan, mereka jelas tahu bahwa pemimpin sekte dan penatua besar dari Sekte Roh Mistik termasuk di antara para pembudidaya terkuat kerajaan Lohe, memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia senior, aku mohon maaf karena tidak mengakui kehadiranmu sebelumnya. Qin Tian dan Tai San segera membawa tinju mereka dan berkata setelah mengumpulkan pikiran mereka. Salam pembuka. Putri Miao Miao tidak senang karena kehadirannya diabaikan sejak awal, dan mengangkat rahangnya dan berkata dengan nada dingin, Putri baru saja lewat, kalian tidak perlu peduli padaku. Diakui.
Qin Tian pertama kali menganggukkan kepalanya, meskipun berhati-hati, dia tidak menunjukkan tanda-tanda diintimidasi, menunjukkan sikapnya. Qin Nan memutar matanya ke arah Putri Miao Miao, sebelum dia tersenyum berkata, "Ayah, Paman San, aku di sini karena aku telah menerima sebuah pencarian, dan akan menuju ke kemarahan Gunung Longhu untuk berburu beberapa binatang buas. Saya akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan kalian berdua setelah saya menyelesaikan tugas saya." Karena utangnya, meskipun Qin Nan baru saja kembali ke klannya, dia tidak bisa tidak fokus pada pembayaran utangnya terlebih dahulu, karena dia akan merasa lebih baik jika dia terbebas dari utang. "Kamu menuju ke pegunungan Longhu." Qin Tian sedikit terkejut, yang kemudian menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, "Tidak mungkin, Anda tidak bisa pergi ke pegunungan Longhu sekarang. Seluruh jajaran gunung disegel oleh 4 klan besar. Jika mereka melihat Anda di sana, mereka akan membunuh Anda di tempat." 4 klan besar. Qin Nan mengerutkan alisnya. Sejak kapan 4 klan besar ini muncul di kerajaan Lohe? Di sampingnya, Tai San mengangguk dan berkata sambil menghela nafas, "Ya, 4 klan besar telah ada sejak kerajaan Lohe didirikan. Karena 4 klan besar ini telah menjaga perbatasan kerajaan untuk waktu yang lama, mereka diberikan gelar 4 klan besar, mengubah nama keluarga mereka menjadi Dong, Nan, Si, dan Bei. Meskipun 4 klan besar ini tidak sebanding dengan 4 sekte teratas, masing-masing klan memang memiliki ahli realem marsial kaisar, tidak membiarkan orang biasa membuat masalah mereka. "Aku mengerti." Qin Nan langsung tersadar. Di kerajaan Lohe, selain dari 4 sekte teratas, ada marsial klan dari skala yang berbeda, dan 4 klan besar ini dianggap berada di puncak hierarki di antara marsial klan ini. "Ayah, Paman San, jangan khawatir. 4 klan besar ini tidak akan berani menyakitiku karena identitasku sebagai murid dari sekte roh mistik." Qin Nan tersenyum tenang, karena dia bisa mengabaikan kehadiran 4 klan besar dengan identitasnya saat ini. Qin Tian dan Tai San menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata. Qin Tian berbicara langsung, "Naner, kamu salah kali ini. Biasanya, 4 klan besar tidak akan berani menyinggung Anda, tetapi kali ini berbeda." Beberapa waktu yang lalu, sebuah fenomena yang terdiri dari teriakan naga dan raungan harimau terjadi di pegunungan Longhu. 4 klan besar segera mengirim seluruh klan mereka ke pegunungan setelah mengetahui tentang insiden itu. Dari kelihatannya, bahkan jika para murid luar dari 4 sekte teratas memaksa masuk ke pegunungan Longhu, meskipun hidup Anda tidak akan terancam punah, Anda masih harus menderita secara fisik jika mereka menangkap Anda. Fenomena Longhu. Qin Nan mengabaikan sisa penjelasan saat matanya berkedip karena kegembiraan. Pegunungan Longhu dinamai seperti ini sejak dahulu kala karena teriakan naga dan raungan harimau dapat terdengar dari sana. Sejak itu, orang banyak hanya memperlakukannya sebagai legenda, alih-alih percaya itu adalah kebenaran. Namun, sepertinya benar-benar ada fenomena yang terdiri dari teriakan naga dan raungan harimau. Sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di Longhu Mountain Range. Fenomena seperti itu adalah tanda peluang untuk menemukan harta langka, kata Qin Nan pada dirinya sendiri. Sebelumnya, dia telah memperoleh roh pertempuran surgawi di pegunungan Longhu, dan sekarang dengan fenomena Longhu ini terjadi, itu bukan hanya kebetulan belaka. Pada saat itu, Putri Miao Miao, yang diam sepanjang diskusi tiba-tiba berbicara, "Hehe, apa 4 klan besar memiliki nyali untuk menutup pegunungan? Berani sekali Patriark Qin, Tetua Tai, jangan khawatir, ini 4 klan besar hanyalah apa-apa sebelum Putri." Qin Tian dan Tai San bergetar hebat. Mereka sangat khawatir tentang Qin Nan sehingga mereka mengabaikan kehadiran Putri Miao Miao. Jika dia terlibat, 4 klan besar pasti tidak akan lagi menjadi ancaman. Namun, keduanya tidak menyadari perubahan nada suara Putri Miao Miao, yang bahkan menyapa mereka dengan gelar mereka. Tidak ada keraguan bahwa Qin Nan menyadari perubahan itu, yang menyadari ketika dia berbicara, "Ayah, Paman San, jangan khawatir. Sekarang Putri Miao Miao ada di sini,
tidak ada alasan untuk takut pada 4 klan besar. Qin Tian dan Tai San tidak lagi melarang Qin Nan pergi ke pegunungan. Mereka jelas mengerti bahwa fenomena itu adalah tanda harta langka, pertemuan yang menguntungkan muncul di pegunungan Longhu. Ayo pergi, kita sekarang akan menuju ke Longhu Mountain Range. Putri Miao Miao mendesak. Putri, sebelum kita pergi, aku minta tolong padamu. Qin Nan merenung sejenak sebelum dia mengambil keputusan, dan berkata dengan nada serius, saya harap Anda bisa membuat formasi pertahanan di sini untuk melindungi klan Qin. Mata Qin Tian dan Tai San berubah cerah. Bagaimanapun, Putri Miao Miao adalah seorang ahli yang setara dengan pemimpin sekte-sekte roh mistik. Jika dia bersedia secara pribadi membuat formasi defensif di sini, itu akan berfungsi sebagai jaminan keselamatan Qin Clan mulai hari ini dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah Putri Miao Miao mau melakukannya? Putri Miao Miao tersenyum setelah mendengar ini. Qin Nan, mengapa Anda mengajukan pertanyaan naif seperti itu? Saya bisa berjanji untuk membantu Anda lagi, kata Qin Nan sambil mengepalkan giginya. Putri Miao Miao menyipitkan matanya dan jatuh ke dalam keheningan saat dia membenamkan dirinya dalam pikirannya. Mengikuti keheningannya, suasana di aula langsung mengembun, seolah-olah tekanan yang tak terlihat dikeluarkan. Bahkan jika Qin Tian dan Tai San merasa ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak bisa melakukannya di bawah atmosfer seperti itu. Setelah beberapa saat, Putri Miao Miao terkekeh saat suasananya mereda seperti mekarnya 100 bunga, dan berkata dengan suara yang menyenangkan, Qin Nan, kamu benar-benar sesuatu yang istimewa. Tak perlu dikatakan bahwa Putri bersedia membantu Anda, tidak perlu untuk tawaran tambahan. Qin Nan terdiam, karena sudut bibirnya yang sangat bengkok. Dia harus mengakui bahwa bahkan dia tidak punya peluang melawan ketidakberdayaan Putri Miao Miao, dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahannya dengan jujur. Sekarang aku akan membuat formasi defensif. Putri Miao Miao langsung menjalankan janjinya. Tanpa ragu-ragu, dia menyipitkan matanya seolah-olah 2 sinar cahaya saleh yang tidak terlihat dipancarkan dari mereka, sementara dia benar-benar melepaskan aura realem martial ancestor. Seluruh aula mulai bergetar dengan kuat di bawah penindasan aura, yang mengejutkan semua orang di antara klan Qin. Semua orang tercengang di klan Qin, karena mereka merasa seperti hati mereka ditekan oleh batu kuno yang besar dan berat, yang tidak mungkin untuk dihilangkan. Hancurkan yang palsu, yang asli dari yang tak terukur, kembalikan ke awal, rahasia nenek moyang, tidak ekstrim atau hanya. Ekspresi tegas terlihat di wajah Putri Miao Miao yang menarik, saat dia mengucapkan serangkaian kata-kata yang tidak jelas, seperti menyanyikan lagu Nio. Setiap kata terasa seperti itu dipecat ke dalam kekosongan untuk mengasimilasi kekuatan eksistensi tertinggi. Begitu kroning berakhir, Putri Miao Miao tiba-tiba bergerak, menekuk jarinya dan mengetuk ruang kosong di depannya. Bang! Mile square surface area of the Qin clan began to vibrate vigorously at that instant, shocking the entire Lin Sui City. Seluruh luas permukaan 100 mil persegi klan Qin mulai bergetar kuat pada saat itu, mengejutkan seluruh kota Lin Sui. Aliran energi yang tak berujung terlihat memancarkan dari ujung jari Putri Miao Miao ke udara, yang kemudian membentuk jaring raksasa, mengambil bentuk mangkuk terbalik, merangkum klan Qin di dalamnya. Hembusan angin yang kuat, bentrokan petir dan kilat, dan hujan lebat terjadi di wilayah di atas klan Qin, yang digantikan oleh ketenangan setelah beberapa saat. Itu dia. Putri Miao Miao membersihkan tangannya dan melirik Qin Tian dan Tai San yang heran, dan secara naluriah mengenakan ekspresi bangga di wajahnya. Setelah keterkejutan singkat, Qin Nan cepat pulih, dan melirik ke atas sambil mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit. Dengan pandangan sekilas, dia segera melihat kekuatan mengerikan membentuk jaring raksasa, di mana kekuatan itu mengalir dengan cepat di antara urat jaring yang merangkum seluruh klan Qin di dalamnya. Seolah-olah kekuatan dalam jaring raksasa itu berhibernasi, tetapi bisa dibangunkan dengan sedikit gangguan, menghancurkan segalanya. Formasi yang kuat.
Aku takut bahkan para ahli yang telah mencapai puncak realem kaisar marsial bisa terbunuh olehnya. Itu bahkan bisa bertahan melawan ahli realem marsial Ancestor Realem sejenak. Qin Nan kagum dari lubuk hatinya saat dia melirik Putri Miao Miao dengan tampilan bersyukur. Meskipun Qin Nan tidak takut sepanjang waktu, dia paling khawatir tentang keamanan klannya. Tidak ada keraguan bahwa dia akan menyinggung lebih banyak ahli saat dia terus tumbuh lebih kuat, dan jika kota Lin Sui menghadapi kehancuran karena dia pasti akan memikirkannya selama sisa hidupnya. Dia akhirnya lega sekarang bahwa klan Qin dilindungi oleh formasi. Terima kasih banyak, Putri, terima kasih banyak. Begitu Qin Tian dan Tai San mengumpulkan pikiran mereka segera mengungkapkan rasa terima kasih mereka dengan gembira. Mereka jelas tahu betapa bermanfaatnya formasi bagi klan mereka. Tidak ada yang layak disebutkan. Putri Miao Miao sedikit mengangkat rahangnya dan melirik Qin Nan, bisakah kita pergi sekarang? Tentu, Qin Nan mengangguk. Putri akan membawamu ke sana. Putri Miao Miao mengulurkan tangan kecilnya dan meraih Qin Nan. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka berdua melompat ke udara dan menghilang dari pandangan Qin Tian dan Tai San hanya dalam waktu 2 napas. Qin Tian dan Tai San keduanya tercengang. Butuh waktu lama bagi mereka untuk pulih dari keterkejutan saat mereka mendesah dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Tuan, anak yang baik sekali, kata Tai San. Ya, Naner tidak akan pernah mengecewakanku. Mata Qin Tian dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Sementara itu, di luar aula konferensi, obrolan besar terjadi. Para tetua dan murid Qin klan panik setelah melihat kejadian mengejutkan beberapa saat yang lalu, dan sangat ketakutan. Mereka semua berkumpul di sini, berharap ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi pada mereka. Sudah cukup bahwa kita berdua sendiri tahu yang sebenarnya. Tidak perlu memberitahu yang lain. Senyum muncul di wajah Qin Tian saat dia mendengar celoteh di luar aula. Aku setuju. Tai San mengangguk ketika matanya berkedip dingin. Sejak kejadian yang terjadi di kota Lin Sui, baik Qin Tian maupun Tai San telah mengetahui bahwa hanya setelah mengalami situasi yang mengancam jiwa barulah mereka dapat mendefinisikan kepercayaan dan mereka yang dapat dipercaya. Pegunungan Longhu, di bagian bawah pegunungan. 2 sosok mendarat di tanah dari langit. Mereka tidak lain adalah Putri Miao Miao dan Qin Nan. Ini 2 peta. Ikuti peta dan bawakan aku barang-barang yang dijelaskan di dalamnya. Putri Miao Miao bahkan tidak melihat ke arah Qin Nan saat dia berubah menjadi sinar cahaya dengan langkah setelah melemparkan 2 lembar peta ke tanah dan menghilang ke tanah luas pegunungan. Qin Nan menggelengkan kepalanya dalam diam sebelum mengambil peta dan mulai memeriksanya. Dengan lirikan, ekspresinya langsung berubah. Batu jurang 9 variasi bunga. Qin Nan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap peta akan mencatat rincian batu abis dan 9 bunga variasi. Batu jurang dan 9 variasi bunga adalah mineral yang sangat langka. Salah satu dari mereka memiliki nilai 300.000 pil kaisar bela diri, atau bahkan lebih tinggi. Putri Miao Miao ini memang sesuatu yang istimewa. Sebelumnya di Autumn Mountain, atau bahkan sekarang di Longhu Mountain Range, dia kebetulan memiliki peta semacam itu. Tidak hanya itu, hari ini di klan Qin, ketika dia diberitahu tentang fenomena Longhu yang terjadi di pegunungan Longhu, dia segera menjadi cemas. Meskipun dia mencoba menahan emosinya, niatnya terungkap oleh perilakunya. Jika prediksi saya tidak salah, saya khawatir dia langsung menuju peluang langka dari Longhu Mountain Range. Mata Qin Nan berkedip karena kegembiraan. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk tidak merenungkan lebih jauh dan berjalan menuju pegunungan Longhu. Namun, ketika dia melangkah ke wilayah pegunungan Longhu, sebuah fenomena aneh terjadi.